Kita kan sering mikir ya, kalau gangguan psikologis itu kayak saklar lampu. Tiba-tiba klik, terus langsung gelap gitu aja. Tapi dari tumpukan sumber yang kita pegang ini, dari makalah akademis sampai catatan-catatan, kelihatannya ceritanya jauh lebih rumit ya. Ternyata masalah mental itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi sesuatu yang terbentuknya pelan-pelan, lapis demi lapis, dari pengalaman hidup, kebiasaan, sampai cara kita ngelihat dunia. Nah, misi kita kali ini adalah membongkar proses pembentukan itu. Kita coba lihat lewat 4 kacamata berbeda, buat paham gimana sebuah masalah bisa berakar dan tumbuh. Tepat sekali. Dan keempat kacamata itu ada semua di materi kita. Ada psikoanalisa atau psikodinamik, lalu perilaku atau behavior, humanistik, dan kognitif. Anggap aja ini bukan 4 teori yang saingan, tapi 4 bab dari cerita yang sama. Masing-masing pegang potongan kebenaran yang penting. Kalau digabung, gambaran besarnya jadi jauh lebih utuh. Oke, mari kita mulai deh. Yang pertama, lensa psikoanalisa. Dari yang saya baca, ini kayaknya soal gimana masa lalu itu nggak pernah benar-benar pergi ya. Dia terus bisik-bisik di masa sekarang, seringnya tanpa kita sadar, kayak gema gitu. Gema itu analogi yang pas banget. Konsep intinya, gejala yang kita rasain sekarang itu seringkali cerminan dari konflik batin dan pola hubungan kita waktu kecil. Pola yang terus berulang. Di salah satu slide kan ada tuh soal perang di dalam diri antara id, ego, dan superego. Cara kita belajar menghadapi dunia pas kecil, terutama lewat orang tua, itu yang ngebentuk semacam, cetak biru kesehatan mental kita. Cetak biru ya, suka saya istilahnya. Tapi tunggu deh, di situ juga disebut soal mekanisme pertahanan ego. Kalau mekanisme ini fungsinya buat ngebantu kita bertahan pas kecil, kenapa sekarang malah jadi sumber masalah? Di titik mana sesuatu yang tadinya ngebantu malah jadi ngerusak? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Gini, mekanisme pertahanan itu kayak rakit penyelamat. Waktu kecil, Anda terdampar di lautan badai, rakit itu berguna banget kan? Tapi bayangin Anda udah di darat, tapi rakit itu dibawa terus kemana-mana. Dibawa ke kantor, ke mall, pas kencan. Rakit yang dulu nyelamatin Anda sekarang jadi jangkar yang berat. Represi atau denial misalnya. Dulu mungkin bantu anak kecil lewatin trauma, tapi pas dewasa itu justru yang ngehalangin dia buat pulih dan bangun hubungan sehat. Jadi rakit penyelamat yang berubah jadi jangkar. Ini jadi nyambung ke salah satu contoh di catatan kita. Orang yang saking takutnya ditinggalin, akhirnya jadi posesif banget. Misalnya, pasangannya lama balas chat dikit, pikirannya langsung loncat. Aku nggak penting, aku bakal ditinggalin. Dan yang menarik di sini, itu contoh sempurna gimana luka lama aktif lagi. Rasa takut ditinggalkan yang intens, itu kan salah satu kriteria inti BPD yang dijelasin di makalah lab school yang kita punya. Sikap posesif itu sebenarnya ya mekanisme pertahanan tadi, usaha panik dari rakit yang udah usang itu buat meredakan cemas. Ironisnya, seperti yang kita tahu ya, perilaku itu malah bisa bikin orang lain ngejauh. Jangkarnya malah menenggelamkan hubungan yang mau dia selamatkan. Ironis banget. Ada contoh lain juga, soal perfeksionis ekstrim. Tipe orang yang ngerasa harga dirinya itu sama persis dengan pencapaiannya. Gagal di satu tugas kecil aja, rasanya kayak seluruh dunianya runtuh. Kalau kita lihat dari kacamata psikoanalitik, akarnya tuh bisa dari masa kecil, di mana pujian dan kasih sayang itu bersyarat. Dikasihnya cuma pas dia berprestasi. Jadi anak itu belajar, aku berharga hanya jika aku sempurna. Pola ini ke bawah sampai dewasa, bikin nilai dirinya rapuh banget. Menurut teori ini semacam fiksasi, yang bikin orang terobsesi sama kontrol dan kesempurnaan. Hasilnya, ya kecemasan dan kelelahan kronis yang luar biasa, karena dia ngejar standar yang mustahil. Saya jadi kepikiran. Kalau psikodinamik ini fokusnya ke kenapa dari masa lalu yang dalam banget, ada nggak perspektif yang nggak terlalu peduli sama masa lalu? Yang fokusnya cuma ke bagaimana perilaku ini bertahan sekarang. Kayaknya ini langsung nyambung ke lensa kedua ya, lensa perilaku. Tepat sekali, lensa perilaku ini pragmatis banget. Dia nggak nanya kenapa Anda takut laba-laba, tapi nanya apa yang bikin Anda terus lari tiap lihat laba-laba. Intinya, perilaku baik atau buruk itu jadi kuat karena dipelajari dan diperkuat. Di sumber kita kan disebut ada 3 cara belajar utama ya. Classical conditioning, itu kayak fobia. Terus operant conditioning, perilaku dipengaruhi konsekuensi. Nah, yang ketiga, observational learning, itu cuma disebut sekilas.
Maksudnya gimana tuh? Oh, observational learning itu artinya kita belajar dari meniru orang lain. Misalnya anak kecil lihat orang tuanya tiap lihat kecoa langsung panik naik ke kursi. Bisa jadi si anak ikut belajar fobia yang sama tanpa pernah punya pengalaman buruk langsung sama kecoa. Dia cuma belajar dari mengamati, oh kecoa itu bahaya dan harus ditakuti. Oke, masuk akal. Dan dari semua perilaku yang dipelajari ini, kayaknya ada satu yang paling juara. Menghindar. Otak kita kayaknya suka banget sama jalan pintas ini. Iya, menghindar itu juaranya. Otak kita itu diprogram buat cari nyaman dan hindari sakit secepat mungkin. Dan menghindar itu cara tercepat buat matiin alarm cemas. Walaupun cuma sementara. Contohnya jelas banget nih, kecemasan sosial. Orang takut banget harus presentasi. Jantungnya berdebar, tangan dingin. Terus dia pilih buat pura-pura sakit, nggak masuk kerja. Seketika itu juga, cemasnya langsung turun drastis. Lega. Tapi bukannya itu nggak logis ya? Kenapa otak kita malah memperkuat perilaku yang jelas-jelas ngerepotin karir? Itu dia pertanyaan krusialnya. Jawabannya ada di kekuatan kelegaan jangka pendek. Pas dia bolos, otaknya nggak mikir, wah ini buruk buat karir 5 tahun lagi. Otaknya cuma mikir, ancaman hilang, aku selamat, perilaku bolos ini berhasil. Ini yang namanya penguatan negatif. Menghilangkan rasa nggak enak, cemas, justru memperkuat perilaku, menghindar. Siklus ini bikin kecemasan di masa depan malah makin parah, karena otaknya nggak pernah belajar kalau situasinya nggak seserem itu. Mirip kayak OCD ya, misalnya ngecek pintu berkali-kali, tiap kali ngecek ada lega sesaat. Oke, aman. Terus beberapa menit kemudian, ragu lagi. Persis, kelegaan sesaat itu kayak hadiah kecil yang bikin nagih. Hadiah itu yang memperkuat dorongan buat ngecek lagi nanti pas cemasnya datang lagi. Perilakunya jadi kebiasaan yang menguat sendiri, ditenagai sama kelegaan jangka pendek. Sementara masalah intinya, rasa nggak aman, nggak pernah selesai. Oke, jadi kita udah lihat dari dua sudut. Akar masa lalu yang dalam, sama kebiasaan di permukaan yang terus menguat. Tapi rasanya ada yang kurang. Gimana kalau masalahnya bukan karena apa yang salah sama kita, tapi karena kita nggak jadi diri kita yang sebenarnya? Kayaknya ini yang coba dijelasin lensa humanistik ya. Rasanya lebih filosofis. Betul, ini pergeseran fokus yang radikal. Perspektif humanistik bilang gangguan psikologis itu muncul pas ada jurang yang lebar antara siapa diri kita sebenarnya dengan siapa kita berpura-pura. Saat kebutuhan dasar manusia yang lebih dalam, kayak makna hidup, otonomi, diterima apa adanya, itu nggak terpenuhi. Dan kalau kebutuhan itu nggak terpenuhi, yang muncul rasa hampa gitu. Tepat. Kalau kita sambungin ke sumber kita, perasaan ini yang di materi BPD disebut rasa hampa yang kronis. Di situ juga disebut ada gangguan identitas, Anda jadi nggak tahu lagi siapa diri Anda. Di sumber lain soal masyarakat urban, ini disebut alienasi sosial, merasa terasing di tengah keramaian. Anda terkoneksi sama ratusan orang di medsos, tapi nggak ngerasa bener-bener nyambung sama siapa-siapa, termasuk diri sendiri. Ini kayak contoh orang yang hidupnya kelihatannya sukses banget di luar. Karir bagus, keluarga oke, tapi di dalam ada rasa kosong yang ngegrogotin. Ada suara kecil yang bisik-bisik, ini bukan hidup yang gue mau. Itu contoh klasik diskoneksi antara diri ideal yang ditampilin ke dunia, topeng kesuksesan, dengan diri sejati yang terpendam. Kebutuhan akan makna dan otentisitasnya nggak terpenuhi. Luarnya mungkin sempurna, tapi fondasi batinnya rapuh. Makanya muncul kehampaan dan pertanyaan, buat apa ini semua? Terus ada juga contoh people pleaser. Orang yang selalu ngalah, selalu bilang iya, cuma demi diterima dan hindarin konflik. Nah, ini strategi bertahan hidup di mana mereka menukar keaslian diri dengan rasa aman sesaat. Mereka korbanin kebutuhan otentik mereka demi validasi dari luar. Dan ini melelahkan sekali. Ujung-ujungnya bisa memicu ledakan emosi yang nggak terduga, atau bahkan muncul dalam bentuk sakit fisik. Karena diri mereka yang sejati terus-terusan ditekan. Wow, itu gambaran yang kuat banget. Menukar keaslian diri dengan rasa aman sesaat. Kedengarannya kayak transaksi yang rugi banget ya dalam jangka panjang. Ini ngebawa saya ke lensa terakhir, yang kayaknya paling fokus ke apa yang terjadi di dalam kepala kita. Lensa kognitif. Ini yang paling intuitif kayaknya.
Bukan kejadian yang penting, tapi makna yang kita kasih ke kejadian itu. Tepat sekali. Lensa kognitif bilang masalah itu berkembang bukan karena peristiwanya, tapi karena cara kita mikir atau menafsirkannya. Di materi kita kan disebutin beberapa hal kunci. Pola pikir negatif yang terus-terusan, skema atau keyakinan inti tentang diri sendiri, misalnya, aku nggak cukup baik. Lalu ada asumsi dan bias kognitif. Bias ini kayak kacamata warna yang ngubah cara kita lihat dunia. Misalnya, cenderung melebih-lebihkan ancaman atau menilai diri sendiri keras banget. Contoh paling jelas mungkin serangan panik ya. Sensasi fisiknya mungkin cuma jantung berdebar sedikit lebih cepat, mungkin habis minum kopi. Tapi pikiran langsung loncat dan menafsirkannya, ini serangan jantung, aku akan mati. Dan interpretasi katastrofik aku akan mati itu yang memicu kepanikan sesungguhnya. Pikiran itu ngirim sinyal bahaya ke seluruh tubuh ngerespons dengan detak jantung makin kenceng, napas jadi pendek, yang seolah-olah mengonfirmasi pikiran awal tadi. Ini lingkaran setan yang dipicu dan diperparah oleh interpretasi pikiran kita sendiri. Kalau depresi gimana? Waktu pikiran kayak, aku ini orang gagal. Jadi kacamata permanen buat ngelihat segalanya. Nah, itu bias konfirmasi yang kuat banget. Seperti yang disebut di salah satu artikel dari Kompasiana, ini menciptakan pandangan pesimis terhadap masa depan. Orang dengan kacamata depresi ini secara otomatis nyaring realitas. Dia bisa dapat 10 pujian, tapi bakal diabaikan dan cuma fokus ke satu kritik kecil. Satu kesalahan kecil terasa kayak bukti final kalau dia memang gagal. 10 keberhasilan dianggap cuma kebetulan. Kacamatanya nggak ngebiarin bukti positif masuk. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita bahas 4 lensa ini, rasanya kayak punya 4 potongan puzzle, coba kita satuin pakai contoh cepat di catatan kita. Orang yang takut banget ngomong di rapat penting. Gimana tiap lensa ngejelasin ini? Oke, ini cara bagus buat lihat gimana semuanya bisa benar di saat yang sama. Dari lensa psikodinamik, rasa takutnya dinilai negatif sama atasan figur otoritas, mungkin ngaktifin lagi luka lama waktu dia dipermalukan figur otoritas dulu, guru atau orang tua misalnya. Gema masa lalu yang tadi kita bahas. Persis. Lalu dari lensa perilaku, mungkin dia pernah coba ngomong dan dapat respons nggak enak. Atau lebih simpel, dia sadar kalau dengan diam, cemasnya langsung hilang. Perilaku menghindari ini jadi diperkuat. Lingkaran kebiasaan yang nyaman tapi menjebak. Tepat. Kemudian dari lensa humanistik, dia mungkin ngerasa nggak bisa jadi dirinya yang otentik di lingkungan kerja itu. Ada takut kalau dia ngeluarin pendapat asuhnya, dia nggak bakal diterima kelompok. Jadi dia pakai topeng karyawan penurut. Terakhir, kognitif. Lensa kognitif bakal nunjukin adanya pikiran otomatis yang katastrofik. Pas dia mikir mau ngomong, pikirannya langsung teriak. Kalau aku bilang sesuatu yang bodoh, reputasiku hancur selamanya. Semua orang bakal nganggap aku nggak kompeten. Pikiran ini yang melumpuhkan dia. Jelas banget ya, nggak ada satu perspektif pun yang bisa ngejelasin semuanya sendirian. Kayak ngelihat pating dari 4 sisi berbeda. Semuanya bagian dari patung yang sama, kita butuh semua sudut pandang itu. Tepat sekali. Dan kesimpulan paling jujur dari semua sumber yang kita punya adalah ini. Di kasus nyata, perspektif ini hampir selalu gabungan, reaksi berantai. Seringnya kita lihat ada luka relasi dari masa lalu, psikodinamik, yang menciptakan pola pikir kaku dan negatif, kognitif, yang kemudian dipertahankan oleh kebiasaan menghindar, perilaku, dan ujung-ujungnya semua itu menyebabkan hilangnya makna atau otentisitas dalam hidup, humanistik. Jadi ini bukan 4 jalan terpisah, tapi lebih kayak satu rantai yang saling ngikat. Dan itu ngejelasin kenapa kadang ngubah satu kebiasaan aja nggak cukup. Kalau luka masa lalu atau keyakinan intinya terus narik kita balik. Semuanya harus disentuh. Benar, mereka saling memberi makan satu sama lain. Memahami rantai ini adalah langkah pertama untuk bisa memutuskannya. Setelah melihat keempat lensa ini, coba deh Anda pikirkan satu kebiasaan atau ketakutan kecil yang Anda punya. Mungkin menunda pekerjaan atau enggan ngangkat telepon dari nomor tak dikenal. Cerita apa yang bisa Anda rangkai tentang asal-usulnya kalau Anda coba melihatnya dari setiap perspektif ini secara bergantian. Mungkin Anda akan menemukan sebuah pola, sebuah rantai yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya.